Marhaba teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Oke teman-teman, hari ini kami mau buat video tentang bagaimana kita bertemu, how we met, gitu teman-teman. Sebenarnya ini kita udah pernah bikin video sebelumnya tentang gimana kita ketemu, awalnya kapan. Sebenarnya udah pernah cerita, tapi waktu itu kita cerita di Q&A gitu ya, waktu lamaran. Itu teman-teman. Jadi sekarang kita ceritain lagi. Mungkin ada yang masih belum tahu karena masih banyak yang nanyain kapan gimana sih ketemu, kapan ketemunya. Jadi gini teman-teman. Cerita singkatnya itu pada tahun 2018. Ya, 2018 teman-teman. 2018 aku lagi waktu itu aku masih kerja di Jakarta gitu ya. Ya, di ibu kota Jakarta. Aku kerja di sana, jadi pas aku buka-buka Instagram, aku lihat di beranda ketemu Instagram ini wanita cantik dari Turki. Jadi aku lihat di beranda orang Turki. Kebetulan aku memang suka Turki dari semenjak kecil. Dari semenjak kecil aku udah tahu Turki. Kamu suka gadis Turki? I know about Turkish story about Ottoman. Jadi aku tuh tahu tentang sejarah-sejarah Ottoman. Tentang sejarah Turki Utsmani. Aku kan dari pesantren teman-teman, jadi memang udah belajar tentang tarikh itu, tentang Turki Utsmani. Jadi kebetulan aku lihatnya. Kamu suka sejarah? Ya. Kenapa kamu suka Turki? Because I love study Turkey, of course because I love. Jadi teman-teman, karena memang suka, aku suka juga sama Presiden Erdogan. Kebetulan 2016 kan ada kudeta yang gagal tuh di Turki. Dari sanalah aku mulai tahu tentang Presiden Erdogan tersebut. Kebetulan aku ketemu Instagram istri, aku lihat, aku stalking, aku lihat, belum aku follow sebenarnya. Oh, iya. Ya. Setelah itu aku follow, aku komen baby. Ya. Aku komen foto-fotonya sekitar 5 atau 7 lah. Assalamualaikum, merhaba, masya Allah, Masya Allah, cantik. ya. Aku bilang gitu, assalamualaikum, marhaba, masya Allah, cantik. Ada sebagian aku komen, assalamualaikum, ukhti, aku Muhammad Mutawali from Indonesia, I love Turkey. Tapi nggak pernah dibalas teman. Why? I don't know why you never answer me. I think you know. Jadi dia nggak pernah balas teman karena belum tahu sih sebenarnya alasannya. Habis itu aku DM teman-teman, DM dengan katakan assalamualaikum ukhti, I'm Muhammad Mutawali from Indonesia, I love Turkey, I love your president. Tapi tetap Follow me. Ya. Aku bilang followin aku, follow me please. Kayak itu kan, karena dia kan punya 14.000 ini followers. And this thing, ya. Dia lupa itu sekitar 14 ribuan lebih teman-teman. Dia memang udah agak viral lah waktu itu. Jadi aku follow, aku DM, nggak dibalas teman-teman. Kemungkinan sekitar beberapa minggu, hampir sebulanan, baru dibalas. Waalaikumsalam akhi, I'm Edan Nur from Turkey, I love Indonesia tuh. Dia bilang kayak gitu teman-teman. And you haven't follow me, but always comment my photo. I haven't Yes, follow. first time like that. Oh ya, first time. Pertama itu memang aku belum follow Why aku teman-teman. follow you? Pertama aku belum follow teman. Ya aku ingat. Tapi aku selalu DM sama apa. Sebenarnya kenapa dia nggak balas sekitar sebulanan baru dibalas. Dia balas setelah aku hapus foto-foto. Ada dulu beberapa foto di masa lalu. Jadi setelah aku hapus itu, memang pada saat itu aku udah selesai, udah nggak sama. Tapi foto masih belum aku hapus. Setelah aku hapus, baru kamu balas ya. After I delete my some pictures with my ex girlfriend. Jadi dia balas teman. Habis itu baru dibalas. Gitulah sebenarnya baiknya hati seorang istri aku ini. Dia tuh nggak mau menyakitin hati orang lain. Sebenarnya aku memang udah selesai sama masalah itu, karena masih belum hapus saja, udah hapus pelan-pelan kayak gitu teman. Jadi dia balas waalaikumsalam kayak gitu. Akhirnya aku minta nomor WhatsApp.
Iya. ya Subi ya. Aku minta nomor WhatsApp, dia balas. Tapi aku nggak bisa teman-teman karena aku nggak tahu kode negaranya. Plus 90. Plus Ya. ya 90 aku nggak tahu. 90. Ya aku nggak tahu kode negaranya. Aku coba lihat WhatsApp kok nggak ketemu. Habis itu dia bilang send me your number. Aku kirim nomor aku ke DM-nya dia. Habisnya dia kirim pesan ke WhatsApp aku. Assalamualaikum akhi, I'm Edanur. Oh, save my number. After jadi habis itu aku alhamdulillah dia beneran mau kenal sama aku. Jadi aku jawab waalaikumsalam ukhti Muhammad Wali. I like TV. Berat. Ya, pertama tuh kita nggak ada apa sih sebenarnya, masih ukhti, sister, like that tapi ya. Iya. Nah, gitu teman-teman. Jadi berjalan waktu, enggak sih beberapa hari aku langsung bilang I really kita komunikasi, tapi dia selalu let's reply my message right you because I don't know teman-teman ternyata kita beda 4 jam. Jadi kita kirim pesan pagi, dia balasnya besoknya kayak gitu. When I am sleep, you send that. Ya, waktu tidur di Turki aku kirim pesan, jadi pasti nggak kebaca. Di besok dibalas. Jadi beberapa hari, 3 harian, aku bilang sama dia, I like Turkish, I love Turkish story. Tapi aku jujur teman-teman, aku bilang aku suka kamu cantik kayak gitu. I like you because you are so beautiful, you love to Indonesia too. Nggak nyangka teman-teman dia balas kayak gini, I love Indonesia too and I like you too, honestly your voice touching my heart, I like you. Ya that's right. Dia bilang kayak gitu teman-teman, dia bilang suaramu tuh menyentuh hatiku. Ternyata dia bilang sebelum dia jawab DM aku, dia udah stalking teman-teman. Dia udah lihat video-video aku sering video post waktu ngaji selawat gitu. Videos. Ya, dia stalk, dia ada video selawat ya habibal qalbi like that ya. Waktu itu jadi dia suka apa itu teman-teman. Nah, itulah awal dia bilang suka, aku bilang suka juga. Suka dalam artian memang saling mengagumi teman-teman. Jadi langsung aku bilang habis itu, kalau memang serius, I said I'm serious with you, right? With you, I will come to Turkey, inshallah soon. Lalu dia bilang kayak ini, if you serious with me, come to Turkey and bring ring, right? Ya, bring ring, bring ring to me. Di mana ya kamu cincin? Oh, cincin aku di sana teman-teman. Karena istri nggak boleh pakai kalau di rumah karena agak kekecilan cincin aku, jadi sakit. Jadi istri taruh di sana. Jadi. Tapi kamu pergi Jumat sholat? Ya, baby, I forgot, no problem. Gak apa-apa, I love you. Jadi. Wow. Jadi dia bilang dia juga kagum. Aku bilang serius, dia bilang kalau serius datang ke Turki bawa cincin gitu teman-teman. Habis itu. Are you serious? I'm sure. You sure? Aku bilang kayak itu, kamu serius? Beneran? Dia bilang yes. If you serious come Turkey, bring ring to me for lamaran gitu teman-teman. Khitbah. Jadi sejak itulah aku yakin. Sejak itu aku mulai berdoa teman-teman. Ya Allah, kalau jodoh aku pemudahkan, lancarkan, lembutkan hati keluarga untuk bisa menerima aku terus. Itu nggak perlu putus teman. Palingan ada sekali-kali itu lupa. Tapi kalau semenjak aku kenal dia bilang kayak itu, aku selalu doa. Kenapa teman-teman? Karena saingan aku itu kuat sebenarnya. Dia punya 14.000 followers, sedangkan aku sekitar 800 atau 1000-an. But you think I am not thinking. But I'm thinking about this way. I'm talk about this. Ya teman-teman, karena dia nggak pernah mikir masalah itu karena dia terkenal itu. Tapi aku kepikiran saingan pasti ketat ini teman-teman. Karena pengikutnya itu mayoritas orang Indonesia dan dia cinta Indonesia juga. Jadi semenjak itu aku tetap yakin doa komunikasi. Kami komunikasi nggak begitu intens karena dia sibuk kuliah ya. 2018 dia udah masuk ke Konya. Dia sibuk kuliah. Kadang aku DM, kadang aku kirim di WhatsApp, tapi kadang dibalas, kadang telat balas.
Your Facebook, Instagram, WhatsApp, Ya, Twitter. semua Facebook, Instagram, Twitter selalu komunikasi, tapi dia selalu apa? Karena aku tahu dia baru masuk kuliah. Beep, Telegram, Telegram juga. beep. Beep, ya. Jadi aku emang udah aktif juga teman-teman. Gitu ceritanya. Jadi semenjak itu beberapa bulan, sebulan 2 bulan kenal kalau nggak salah. Aku bilang sama dia, will you give your mom number? No, sebelum itu aku follow your sister, Abla. Follow adik-adiknya Betul sama Merve. Semuanya keluarga Enes, kamu ya. follow. Semua keluarganya aku follow teman-teman. Aku follow, tapi dia bilang dia terima, di accept sama keluarganya, di follow back juga. Jadi habis itu dia bilang, kamu unfollow my family, Yes, you see? I really not like it because we are still have anything. Ya, dia nggak kepikiran ke sana karena dia nggak suka kayak gitu teman-teman. Aku kenal keluarganya karena kita masih belum ada hubungan apa-apa. Kita masih saling berbagi sebenarnya, berbagi tentang informasi Indonesia, berbagi tentang Turki, right? Jadi kayak gitu, dia marah, suruh unfollow. Kamu nakal. Akhirnya aku nggak mau unfollow. Nakal. Habis itu aku follow ibu juga. Alhamdulillah ibu juga follow back. Habis itu aku minta, sister, can you give me your mom number? You follow ibu, sister, brother, auntie, cousin, all follow. Ya, pokoknya aku lihat yang namanya akhirnya Yildiz, aku follow semua teman-teman. Karena aku tahu pasti keluarganya gitu. Pokoknya sepupu, abang, kakak, ibu. Nanti aku blok dia. Lalu Lalu aku blok dia blok aku teman-teman habis itu. Tapi never hear me. karena aku nggak pernah dengar maunya dia bilang unfollow. Aku nggak mau karena memang iya aku You suka. don't want to block? Dia blok. I want block. Dia bilang akhirnya dia blok aku teman-teman. Tapi bertahan cuma 1 hari atau 2 hari. You block me, after you unblock, you Ya, follow me back. 24 jam atau Ya cuma 1 hari 24 jam. Dia blok aku, habis itu dia apalagi teman-teman. Dia say I'm sorry, I'm block you. Follow back me please. Dia say like that. Habis itu you not follow me? sebenarnya aku nggak mau follow lagi teman-teman. Agak sakit hati kan. Tapi dia follow aku, dia bilang aku minta maaf. Dia follow aku, habis itu aku follow balik. Itu sering terjadi teman-teman. Tapi alhamdulillah aku merasa wah dia bilang minta maaf sama aku, berarti dia ini juga serius punya perasaan sama aku. Jadi aku lebih semangat lagi, semangat doa terus, semangat kerja dan lain sebagainya. Itu teman-teman. Habis itu aku minta nomor ibu ya. I ask your mom number. Dia bilang nggak mau kasih. Tapi berapa minggu, seminggu setelah itu aku minta nomor ibu. Aku mau bilang aku serius sama ibu. Akhirnya dia apa teman-teman? Minggu kedua ya, you give mom number. I am not. If you take from my mom Instagram, you Ya. ask. Jangan bohong. I forgot maybe. Jadi aku DM ibu. Akhirnya aku dapat nomor ibu. Ibu dijawab, aku assalamualaikum ibu. Pakai bahasa Turki, Google Translate teman-teman. Aku bilang aku temannya Eda Nur kayak gitu kan. Yeah, that's nice. Like I I said. know. Jadi ibu dapat nomor ibu. Aku bilang ke ibu, assalamualaikum ibu. Aku temannya Eda Nur. Aku suka sama anak ibu. Aku serius, aku akan datang ke Turki. Tapi ibu jawab apa teman-teman? Ibu pertama itu pastinya shock teman-teman. Ibu bilang kalau untuk berteman nggak masalah, for be friends it's not problem baby, but for married mom still cannot. Ibu nggak bisa kasih izin waktu itu teman-teman. Tapi seminggu setelahnya aku kirim pesan sama ibu, aku serius sama anak ibu. Aku mau datang ke Turki, aku mau lamar. Jadi secara tidak sengaja, tidak diduga-duga, ibu jawab pesan aku di WhatsApp. Ibu bilang, kalau kamu serius sama anak ibu, datang ke Turki bawa cincin. Right? Mom said,
Ibu bilang kayak gitu. Nggak mau kamu. You don't know ya, because I'm always communication with mom. Jadi dia nggak begitu tahu teman-teman. Jadi ibu bilang kayak gitu. Tapi I said to you before. Ya. Jadi ibu bilang kayak gitu. Kalau serius datang ke Turki bawa cincin juga. Habis itu aku lebih semangat lagi, working hard, right? Yang awalnya aku kenal dia itu waktu aku kerja di suatu perusahaan di Jakarta, tapi 2019 pertengahan aku resign from my company, maybe I'm resign. Aku bilang aku mau resign, aku mau buka usaha, aku mau cari rezeki yang lebih baik lagi, lebih halal lagi. Jadi aku resign, aku nggak punya kerjaan, tapi aku bilang sama dia semuanya, aku nggak punya kerjaan. Aku bilang sama ibu juga. Memang cinta kami ini diawali dengan kejujuran. Aku memang jujur semuanya. Jadi waktu kerja perusahaan tadi itu sebenarnya aku punya mobil, dapat ada inventaris dari kantor mobil, tempat tinggal bagus. Tapi aku bilang sama dia, ini bukan punyaku, sister. Ini is not mine. This is advantage for my company. Aku bilang kayak itu. Dia bilang it's not important, katanya. Itu nggak penting, katanya. Aku yang penting kamunya, gitu. Dia bilang kayak itu, teman-teman. Dia it's not about money, right? Yes. Love always win. Love always win, dia bilang. Cinta itu pasti menang, karena dia memang nggak mandang masalah materi aku, teman-teman. Jadi aku bilang itu bukan semua milikku. Nanti aku resign, pasti ini kembali sama ke kantor juga. Jadi aku jujur sama dia, teman-teman. Alhamdulillah. Tapi setelah aku resign, aku bilang aku mau resign, aku mau cari kerja yang lebih halal, lebih baik. Bukan maksudnya itu nggak halal ya. Lebih baik lagi, kerja keras banget. Alhamdulillah, aku resign, dia tahu, keluarganya semua tahu. Akhirnya aku buka jualan kopi Thai tea gitu. Right? Chai, Thai, I make like that. Iya. Jadi aku jualan di pinggir jalan di kota Jambi, di Telanai, teman-teman. Aku bikin kopi Thai tea. Teman-teman mungkin tahu Thai tea. Right? Jadi aku bikin Thai tea, aku jualan kayak gitu, teman-teman. Thailand chai. Thailand chai. Jadi dia tahu, keluarga tahu, ibu tahu. Aku bilang sama ibu, I'm not grow up from rich family. Aku bilang pakai bahasa Turki, aku bukan dari keluarga kaya, aku keluarga miskin. Aku keluarga miskin, ibu. Pokoknya aku bilang kayak itu, mau yakinin ibu mau terima aku atau enggak. Jadi ibu selalu bilang, anakku ya Rom, not about money, but the first is iman, Islam, can read Quran like that, akhlak. Jadi ibu bilang kayak itu. Jadi ibu nggak penting masalah uang bisa dicari, Allah buyuk, right? Ibu selalu bilang Allah maha besar. Dia pun juga bilang yang sama. Kalau aku lagi minder rasanya dekatin dia bilang Allah maha besar. Allah bisa mengubah semuanya. Dia bilang kayak itu, teman-teman. Ibu bilang kayak itu. Habis itu beberapa minggu aku bilang lagi, ibu, aku dari keluarga miskin, tapi aku cinta sama ibu. Ibu bilang kayak itu nggak penting. Kalau lagi-lagi bahas masalah uang, ibu nggak bakalan balas pesan dari Mutawali. Ibu bilang kayak itu, teman-teman. Jadi kalau aku nggak kalau masih bahas masalah uang, jadi ibu nggak bakalan balas lagi. Tapi semenjak itulah aku lebih yakin lagi, komunikasi terus sama dia, meskipun kadang kalau di video call itu sulit banget. Palingan ya just little time ya. Untuk video call tuh jarang, teman-teman. Tapi kalau chat ada komunikasi. Tapi kadang telat balas, itu masih aku alamin lah. Buka usaha pas waktu itu kebakaran hutan yang melanda Indonesia yang luas banget. Sampai waktu itu usaha bisa dibilang gagal lah, karena orang nggak bisa keluar, karena kabut dan lain sebagainya. Akhirnya tutup berapa bulan, aku buka 6 bulanan. Habis itu karena kebakaran hutan tutup, aku tinggal di masjid, teman-teman, sama Ikrom. Aku ngajar ngaji, jadi imam, khatib, dan lain sebagainya, kayak itu, teman-teman. Amazing. Jadi itu yang buat dia lebih cinta lagi, lebih suka lagi. Ibunya juga senang karena aku ngajar ngaji, jadi azan kayak gitu.
Tapi berjalan waktu aku coba lagi usaha, aku jualan pinggir jalan, jualan minuman jeruk lemon kayak gitu teman-teman. Aku jual pinggir jalan, itu pernah dapat 10.000 cuma satu hari, ada dapat 5.000 teman-teman. Itu perjuangan banget, tapi dia tahu semua. Aku bilang sama dia, untuk makan aja sulit banget waktu itu teman-teman. Tapi alhamdulillah aku jujur sama dia, sama ibu dia, selalu doa, sabar. Berjalan waktu dapat buka kafe hijrah ya. Ya ada bantu modal juga dari ibunya aku di Indonesia. Jadi kita buka usaha sama adik kandung aku Ikram, itu buka kafe hijrah. Berjalan 3 bulan itu rame banget. Masuk 4 bulan COVID melanda. COVID-19. COVID, mahasiswa libur, kami di Unja, di samping kampus Unja, Jambi, Mendalo. Jadi buka usaha sana, libur teman-teman. Setelah libur, usaha bisa bilang nggak ada orang pengunjung lagi karena COVID. Adalah dikit, tapi bertahan juga. Habis itu mulai bingung cari uang untuk ke Turki. Rencana 2020 aku mau ke Turki November, tapi COVID. Uang ada dikit di rekening. Akhirnya 2021 akhir tahun 2021 awal aku beli tiket ya. Dalam usaha keras untuk dapatin 2021 ambil tiket tanggal 17 Januari 2021 dari Jakarta berangkat ke Turki sebenarnya. Jadi tanggal 15 aku udah berangkat dari Jambi ke Jakarta teman-teman. Udah PCR, udah swab di Jambi. Itu pun sebelum berangkat itu pusing banget teman-teman. Cari uang untuk pegangan nggak ada, uang tiket ada, uang pegangan nggak ada. Tapi alhamdulillah paman, adiknya ibu aku bantu 3 juta. Pegangan cuma 3 juta, 3,5. Itu yang aku pegang, tapi yakin niat baik untuk melamar ke Turki. Jadi aku yakin teman-teman, berangkatlah dari Jambi semua lancar sampai Jakarta harus PCR test. Aku ambil hotel, nginap di hotel 1 malam, tes sampai Jakarta itu sekitar jam 3 sore. Jam setengah 4 aku tes PCR. Aku habis itu balik ke hotel, besoknya ambil hasil. Oleh-oleh semuanya udah bawa dari Indonesia. Baju, pakaian, buahan dan lain sebagainya. Untuk oleh-oleh untuk dia, karena dia suka makanan kayak salak gitu teman-teman. Dia suka makanan buah naga, aku udah beli semua. Pas besoknya mau ngambil hasil, aku bawa barang dari hotel ke bandara. Semua koper gede aku bawa. Pas ambil hasil ternyata aku dinyatain positif begini. Bilang positif, aku telepon. Make your story of story today. Yes. Jadi aku positif. Setelah positif, aku telepon ibu aku, tapi ibu lagi ada acara keluarga, gak angkat. Aku telepon, bilang ke Eda. Habis itu teman-teman, I have to follow. ya, And quarantine. ya. Jadi Salju. salju juga. Jadi aku bilang sama dia, aku positif. Dia nangis teman-teman. He cried like. Dia nangis. Sedanur Abla bilang Eda nangis, crying. Betul juga bilang Eda cry, dia nangis. Ibunya juga, ibu di Turki aku bilang juga positif. Tapi ibu ini super baik banget. Dia bilang kalau andaikan tiket hangus, karena kan tiket nanti malam harus berangkat nih. Kalau andaikan tiket hangus nggak bisa digunakan, ibu beliin tiket untuk kamu datang ke Turki. Your mom selected, mom selected. I will buy new ticket for you for come to Turkey. Tapi habis itu aku nangis terus. Aku nggak ada keluarga teman-teman di Jakarta. Aku bingung banget. Dia tanyain asuransi aku nggak punya. Dia tanyain aku BPJS udah nunggak sejak COVID. Jadi alhamdulillah aku nangis di sana, dibantuin sama dokter. Dokter bilang kami usahain kamu bisa ke Wisma Atlet. Alhamdulillah setengah jam, hampir 1 jam setelah itu ambulan datang. Yang rencananya besok tanggal 17 aku udah sampai
18 aku udah sampai Turki, ternyata aku harus pindah ke Wisma Atlet. Di Wisma Atlet teman-teman, alhamdulillah semua baik-baik. Memang aku sehat teman-teman. I will take this one because you make me. Istri aku nangis teman-teman. Allah, dia nangis kalau diingat lagi. Aku juga terharu sebenarnya. Dia nangis. Jadi teman-teman, di Wisma Atlet memang perjuangan itu, aku sehat sebenarnya, tapi dinyatain positif. Perjuangan nggak mudah juga, aku olahraga terus. Istinsyaq, kata ada sebagian menyaran kayak itu, sering bersihin itu, tahajud, sholat, sholawat itu nggak putus-putus, zikir. Karena banyak bilang, dokter bilang kayak gini. Karena banyak yang bilang dalam 1 bulan itu sulit untuk sembuh, apalagi dalam 2 minggu gitu. Dinyatain negatif, kalau tes PCR lagi itu sulit. Itu teman-teman. Karena banyak informasi-informasi yang bilang 6 bulan pun kalau PCR tes lagi pasti positif, banyak bilang kayak itu. Jadi kan kita makin down tuh teman-teman. Tapi alhamdulillah aku komunikasi sama ibu aku Aku selalu bilang, ibu kalau ada salah, mungkin karena ada salah aku sama ibu, perjalanan aku sulit, minta maaf terus sama ibu aku, sama ayahku di kampung. Aku juga bilang sama Eda, sama ibu di sini, doain semoga sembuh dalam 2 minggu ini. Karena gitu teman-teman, kenapa 2 minggu? Karena aku bisa reschedule tiket alhamdulillah ke tanggal 2 Februari, tanggal 2 Februari ya, 2021. Yang harusnya tanggal 17 Januari ke tanggal 2 Februari aku reschedule teman-teman. Sudah reschedule, aku yakin harus 2 minggu udah sembuh. 2 minggu harus sembuh. Semangat olahraga dan lain sebagainya, usaha. Alhamdulillah. Sebenarnya rencana kita udah bikin undangan online untuk lamaran itu teman-teman, tanggal 21 bulan 1 2021 lebih ya. Tapi itu rencana kita teman-teman. Tapi rencana Allah beda lagi. 21 itu kalau rencana kita itu belum tentu yang terbaik buat kita. Tapi rencana Allah pasti yang terbaik. Aku dinyatain positif tanggal 21, aku masih di Wisma Atlet. Tapi dia tetap post di Instagram, right? Dia post. Tanggal 21 itu dia post di Instagram. Mulai saat itulah teman-teman tuh banyak yang mulai cari tahu tentang cerita kami. Habis itu aku juga post tentang keadaan aku di Wisma Atlet. I make some story about me, right? Quarantine di Wisma Atlet. Jadi aku share dari situ, udah banyak yang udah banyak yang cari tahu. Habis itu selesai 10 hari di Wisma Atlet, alhamdulillah bisa keluar. Aku cari kos-kosan teman-teman, karena uangku 3,5 juta. Itu masih sekitar 2,5-an palingan waktu itu. Aku cari kos-kosan yang bisa bayar per minggu. Kalau cari hotel 1 hari kan 400-300-an. Jadi cari kosan yang bisa bayar per minggu itu seminggu 600.000 teman-teman. Oke, aku ambil. Ada lagi halangan teman-teman. Pas aku ambil, aku udah bawa barang, aku nggak bilang bahwa aku baru selesai isolasi. Nggak pernah bilang sama ibu itu. Jadi kalau no, I never said about me about quarantine, because if I said about this to you, that woman maybe cannot accept me for stay at home. After setelah karantina di Wisma Atlet, aku cari kos-kosan. Habis itu aku nggak pernah bilang sama ibu kosnya bahwa aku baru selesai karantina, masih wajib karantina 4 hari lagi. Masuk 14 kos, hari. Ya 14 hari. Jadi setelah itu aku masuk, barang udah taruh, aku mau bayar kos-kosan itu teman-teman. Mau bayar, aku pergi sama ibu penjaga kos-kosan itu ngambil uang. Ternyata ATM aku ketelan, my ATM lost, ATM right? Yesterday, my God. Ya, jadi waktu itu ATM aku hilang teman-teman, ketelan sama mesin. Sebelumnya orang ambil, bisa dapat uang. Setelah itu aku ambil, tapi malah ATM aku hilang teman-teman. Hilang ATM, buku rekening di Jambi. Wah, semakin bingung nih, ya Allah. 3 hari lagi aku harus berangkat ke Turki. Tapi untung ada teman aku yang bantu
Angela Hendrian. Dia orang Padang, orang apa? Ya Padang, Bukit Tinggi. Ya. Dia yang bantu aku, dia bantu kasih pinjaman uang, aku bayar. Bayar belum, kos belum bayar, aku pegangan untuk PCR test di apa lagi. Dari tempat aku di Tangerang ke bandara aku PCR test lagi teman-teman untuk berangkat. Tapi bingung, ATM nggak ada uang, tinggal berapa ratus ribu, dapat pinjaman dari teman. Alhamdulillah, habis itu pusing banget. Tapi alhamdulillah ibunya percaya, nanti pas terakhir aja bayarnya, kan bilang. Ceritain. Setelah itu aku ke bandara, aku PCR test lagi. Ya. Aku buah-buah yang aku bawa dari Jambi sebelumnya itu udah busuk semua. Aku beli buah-buah. Pas PCR test teman-teman, hari Sabtu PCR test, hari Minggu PCR, Sabtu PCR, Minggu PCR test, Seninnya aku urus ATM ke Bank Mandiri Tangerang. Itu selesainya jam 2 siang, berangkat malam nanti. Setelah selesai bikin ATM, habis itu aku ke bandara ambil hasil, malah dinyatain positif lagi teman-teman di tempat yang sama. Tapi ternyata kakaknya salah, informasi data aku sebelumnya dikasih lagi pada saat itu. Aku udah nangis lagi teman-teman, nangis lagi, tapi aku belum bilang sama dia. Aku nangis lagi karena aku dinyatain positif, tapi masih ingat angka-angkanya itu sama. Jadi angka-angkanya itu sama hasil yang sebelumnya, 2 minggu sebelumnya. Aku bilang, dok, kok angkanya sama? Ini bukannya salah ya? Aku kasih lihat buku itu, angka dari angka dinyatain positif itu sama. Ternyata kakaknya salah, perawatnya salah kasih teman-teman. Dia salah kasih hasil aku dinyatain positif tersebut, salah kasih. Dan dia bilang tunggu 30 menit, setengah jaman, nanti hasil yang terbaru akan keluar. Alhamdulillah, aku tunggu setengah jaman, dipanggil masuk lagi ke ruangan, dibilang alhamdulillah negatif. Habis negatif, aku sujud syukur teman-teman. Aku nangis di sana, sujud syukur di sana, karena terharu, bahagia banget karena bisa ke Turki. Itu teman-teman. Habis itulah mulai aku balik lagi ke kosan, aku beli buah-buahan lagi, aku prepare lagi. Malamnya habis maghrib aku berangkat ke bandara. Pas check in itu sulit banget karena pertama kali keluar negeri, paspor baru, ditanyain semua data, KTP like your Kimlik, this man ask about that. Kimlik, paspor, foto Kimlik sama paspor dia, foto keluarga, chat, semua diliatin. Karena visa pastinya. Karena waktu itu kan lagi COVID-nya teman-teman, lagi tinggi-tingginya. Jadi mereka agak ketat kan peraturan. Jadi alhamdulillah sekitar setengah jaman ngurus masalah itu, check in dan lain sebagainya. Aku cari foto-foto yang paspornya aku punya tapi di memori yang lain. Jadi alhamdulillah dapat. Habis check in pas ke imigrasi. Di imigrasi diinterogasi lagi teman-teman sendirian. Tapi alhamdulillah awalnya tegang karena jawaban pertanyaan hampir sama waktu check-in. Alhamdulillah semua terjawab. Habisnya Mas bilang semangat katanya. Alhamdulillah aku bisa lolos untuk ke Turki. Jalan nunggu beberapa menit, habis naik pesawat. Sampai di pesawat teman-teman, aku dapat duduk sama Mas Indra namanya. Mas Hendra. Jadi kami ngobrol-ngobrol, kenalan kayak itu. Dia bilang, Mas Wali, kamu bawa uang dolar kak ke Turki? Nggak bawa Mas. Bawa uang lira nggak? Bilang juga bawa Mas. Nah kenapa nggak bawa? Aku cuma bawa uang. Aku kasih lihat uang aku tuh sekitar 350.000 sisa teman-teman. Dan di ATM sekitar segitu, 275 di kantong, 370-an di ATM. Jadi sekitar 500-an yang bisa diambil. Itu pegangan aku ke Turki teman-teman. Tapi lalu Mas Bila bilang, gila kamu Mas Wali, keluar negeri bawa uang segitu. Ya gimana lagi, aku bilang aku habis COVID, ini cerita. Akhirnya Mas Indra kasih uang tele 100 tele. Nih kamu ambil uang 100 tele untuk kamu, pegangan kamu. Alhamdulillah ketemu orang baik. Dari sana aku ingat fa inna ma'al usri yusra teman-teman. Setelah kesulitan ada kemudahan. Sebelum naik pesawat itu,
semua terasa sulit. Tapi setelah naik pesawat, alhamdulillah semua terasa mudah. Ada aja orang baik. Mas Indra itu baik banget, sampai sekarang nggak bakal lupa sama aku. Beliau kerja di Turki juga, chef. Alhamdulillah sampai bandara Istanbul, Eda nelpon terus video call ini. Dia selalu video call. Aku nggak tahu nih proses-proses jalannya karena bandara Istanbul itu salah satu bandara terbesar juga gitu. Ya, jadi jauh banget jalan teman-teman. Alhamdulillah pas wawancara di imigrasi, kebetulan abinya itu orang Bursa. Aku bilang I will meet my girlfriend from Bursa. She is pick up me in this airport. Aku bilang gitu. Dia bilang, wah aku dari Bursa juga. I'm from Bursa, dia bilang kayak gitu kan. Oh, ayo. Ya habis itu kasih easy aja teman-teman, mudah banget urusannya. Dia bilang kolay gelsin abi, dia bilang gitu. Indonesia Turki kolay gelsin, dia bilang. Malah yang awalnya tegang malah jadi ketawa, semangat. Çok teşekkür ederim. Kebetulan aku bisa dikit-dikit waktu itu teman-teman, bahasa Turki dikit-dikit sekedar gitu. Habis itu masuk, aku cari dia, sulit banget karena aku nggak tahu nomor 9 itu ketutup. Itu mendarat gede banget. Keliling. Alhamdulillah akhirnya berapa yang aku datang jam 5 per jam 6 itu jam 5 ya. 5.15. 5.15 aku sampai Istanbul, ketemu sama dia sekitar jam 6 hampir jam 7-an. Hampir jam 7 pagi baru ketemu. Itu pertama kali ketemu dia. Kamu salam. Ya, habis itu ketemu ibu langsung peluk aku teman-teman. Ibu peluk, hug me, ibu bilang kayak gini. Ini anak yang ada di mimpiku. Karena ibu sebelumnya pernah mimpi teman-teman. Mimpi ketemu sama orang asing, musim dingin, ibu kasih shawl. Dan waktu itu ibu peluk, aku nangis, ibu nangis. Ibu bilang ini anak yang ada dalam mimpiku. Ibu kasih shawl yang sama seperti dalam mimpinya. Pas banget musim salju waktu itu teman-teman. Jadi cinta kami ini udah ada isyarat dari mimpinya melalui ibunya Eda Nur. From mom, right? Your mom. Jadi ibu pernah mimpi duluan teman-teman sebelum kami ketemu. Karena mimpi itulah ibu setuju sebenarnya. Setuju kami. Jadi akhirnya ketemu, aku sholat subuh dulu. Itu dingin banget. Ibu pasangin jaket dulu ya. Ibu give me shawl, jaket. Makan. Ibu udah bawa dari Bursa. Ibu sama Eda malam itu tidur di bandara. Nah, dia nggak tidur semalaman. Kasihan banget sama ibu sama Eda demi nungguin aku. Alhamdulillah kita ketemu, kita langsung ke Bursa. Semua keluarga hangat terima. Tanggal 2 sampai tanggal 3-4 Abla lamaran. Kakaknya Eda Nur lamaran. Tanggal 5 kami lamaran. Alhamdulillah kita lamaran dan nggak nyangka viral. Video itu sebenarnya kami kirim ke adiknya aku di kampung sebagai bukti bahwa aku udah sampai kampung. Karena sebelum berangkat kan cacian sama makian banyak banget teman-teman. Banyak lah cacian makian dari orang-orang. Jadi kirim ke kampung sebagai bukti aku udah sampai, udah lamaran. Tapi ternyata adik aku Ikrom ini main TikTok. Cuma baru buka TikTok semingguan, 62 pengikut, 62 followers, dia masukin TikTok. Ternyata besoknya viral teman-teman. 62 orang pengikut bisa viral. Itu semua rencana Allah teman-teman. Allah yang bungkam semua mulut orang yang selalu hina, caci, yang remehkan, yang rendahkan. Allah semua rencana Allah. Kami nggak pernah pikiran bakal viral dia. We never imagine about viral. We just have a good niat about one will married soon. Ya, dari hati kita punya niat baik untuk ibadah. Alhamdulillah viral di Indonesia dan viral di Turki. Di Turki ada 4 TV, ada koran, berita dan lain sebagainya, kabar yang datang ke rumah. Viral juga di Indonesia, viral banget. Gitu teman-teman, nggak nyangka banget. Jadi kisah kita pas sampai lamaran begitu. Alhamdulillah nggak nyangka banget. Semua rencana Allah. Itulah perjuangan kisah cinta kami. Itu pertama kali kita ketemu dia. Yeah. Habis itu
keluarga semua baik, adik-adiknya baik-baik, kakaknya baik, keluarga paman. Aku ada ayah angkat, masih keluarga dari ayah, dan ayah angkat beliau baik banget juga, bantuin biaya juga, kayak beli gelang kayak itu dan lain sebagainya. Masya Allah semua baik, keluarga istri aku baik-baik semua, alhamdulillah. Habis itu sudah lamaran viral, kita nggak mikirin, kadang bingung, kadang sering nangis aku, kok bisa viral gitu kan, masih kayak menyangka, selalu teleponan sama ibu di kampung, ibu juga nangis dengan istri juga, keluarga sini juga nyangka nggak viral. Alhamdulillah rencana Allah semuanya kita terima. Setelah itu tanggal 29 baby, 29 I back to Indonesia. 29 Februari ya aku balik lagi ke Indonesia. Say bahasa Turki ya. 29 I back to Indonesia Februari, yes. Jadi 29 Februari aku harus balik. Jadi kita habis lamaran, aku balik. Ya habis itulah kita komunikasi jarak jauh lagi. Sampai November kemarin aku ada rezeki. Iya. Datang. Kenapa? Jangan nangis. Sampai 21 November, alhamdulillah. Dari Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, 8 bulanan aku cari modal lagi untuk ke Turki. Alhamdulillah ada rezeki dari Allah. Berapa menit aku tidur? This will soon. Jadi sampai November, 1 November sampai Turki, 2 November kita nikah imam, 12 November kita nikah. Baik. Gitu teman-teman, udah selesai. Jadi 12 November 2021 kita halal. Alhamdulillah sekarang kita udah 4 bulan lebih sampai sekarang. Gitu teman-teman. Istri kecapean karena cerita kita tuh panjang banget. Mungkin itu ya, nggak ada lagi ya. Semuanya tadi video kepotong karena udah terlalu panjang, 45 menit. Nah gitu teman-teman. Jadi sampai di sana kita habis nikah, alhamdulillah udah 4 bulan. Alhamdulillah kita bahagia banget insyaallah. Doain teman-teman semoga kita selalu sakinah, mawaddah, warahmah, selalu bersama sampai akhirat insyaallah. Amin. Jujur aku sayang banget sama dia karena perjuangannya nggak mudah. Alhamdulillah Allah permudah semuanya. Yakin teman-teman kalau ada niat, ada kesungguhan, selalu doa, minta ridho orang tua, semua akan dipermudah insyaallah. Oke, teman-teman harus semangat. Dan mungkin sampai di sini dulu cerita kita. Bagi yang belum tahu, alhamdulillah kita udah buat nih. Insyaallah teman-teman yang bagi pejuang-pejuang jarak jauh, semangat lagi. Insyaallah akan segera akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, teman-teman, see you next video. Don't forget. Jangan lupa ya, subscribe, like, comment, dan share. Oke, dan jangan lupa tekan loncengnya juga. Jumpa lagi. Maaf ya terlalu panjang videonya, tapi demi teman-teman semuanya. Jadi harus semangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.